Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Anak-anakku, kita semua tahu bahwa sampai saat ini wabah COVID-19 masih melanda di daerah kita, sehingga pembelajaran di sekolah untuk sementara waktu melalui daring. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa segera bertatap muka secara langsung dalam proses pembelajaran seperti yang kalian harapkan. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari teks deskripsi kelas 7 semester ganjil. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran tentang teks deskripsi, peserta didik diharapkan dapat 1. Merencanakan penulisan teks deskripsi. 2. Menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dilanjutkan dengan memahami konsep struktur teks. Langkah yang ketiga, mengamati model struktur teks deskripsi. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Setelah memahami struktur teks deskripsi, langkah yang terakhir yaitu mengerjakan tugas-tugas. Anak-anak, tentu kalian pernah mendengar kata teks deskripsi, yaitu ketika kalian masih di SD. Apakah teks deskripsi itu? Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi diartikan sebagai teks yang memuat penggambaran atau pelukisan secara mendetail suatu objek, peristiwa, tempat, atau orang yang dalam bacaan tersebut menjadi sebuah topik pembaca. Apakah tujuan teks deskripsi? Tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan ciri-ciri dari suatu objek, tempat, atau orang agar pembaca atau penyimak teks bisa membayangkan objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan seolah-olah pembaca atau penyimak berhadapan atau pernah menyaksikan langsung hal yang dideskripsikan itu. Sekarang kita lanjutkan pada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup. Identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Selain itu berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan sebagainya. Sedangkan pada bagian deskripsi bagian, yaitu bagian yang memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Dan pada bagian penutup, berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Kita lihat sekarang
Bu Dewi akan memberikan contoh tentang teks deskripsi. Kita lihat di sini anak-anak, yaitu seekor kucing. Kucing ini akan kita deskripsikan. Saya beri judul Kucing Kesayanganku. Aku memiliki seekor kucing yang sangat lucu. Kucing itu merupakan pemberian ayahku ketika aku lulus kelas 6 SD. Setiap hari aku selalu bersamanya. Ayah sangat mempercayaiku untuk merawat setiap hari dengan memberi makan, minum, memandikan, bahkan mengajaknya bermain. Kucing itu aku beri nama si Putih karena bulunya yang sangat putih, bersih, dan halus. Sorot matanya tajam dan memancarkan cahaya bila di kegelapan. Di sisi kanan dan kiri mata terdapat perpaduan bulu warna putih dan coklat tua. Sedangkan pada ekornya lebih menarik lagi karena bulunya berwarna coklat muda. Bila dikibaskan seperti kemucing. Aku sangat senang dan menyayanginya. Aku berterima kasih kepada ayah tercinta karena telah memberiku hadiah kucing telur. Anak-anak, kalau kita lihat teksnya, pada paragraf kedua, di situ ada titik 4. Maksudnya adalah bahwa paragraf kedua itu, yaitu yang merupakan bagian deskripsi bagian, bisa terdiri dari 2 atau lebih paragraf. Sekarang kamu perhatikan struktur teks deskripsi dari teks yang berjudul Kucing Kesayanganku. Tadi pada paragraf pertama, kamu lihat itu merupakan bagian identifikasi. Sedangkan pada paragraf kedua merupakan deskripsi bagian. Dan paragraf yang terakhir, yaitu paragraf 3, merupakan penutup. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati model teks deskripsi beserta strukturnya, berikutnya kalian akan mendapatkan tugas, yaitu coba kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu, baik di dalam atau di luar rumah. Amati objek yang kamu sukai. Tulislah atau deskripsikan apa yang kamu amati sehingga menjadi sebuah teks deskripsi. Jangan lupa anak-anak, kalian memberikan judul yang menarik. Hasil pekerjaan kalian nanti, kalian foto dan kirimkan teks melalui WhatsApp grup kelas atau email yang sudah pernah Bu Dewi berikan. Anak-anak, berakhir sudah pembelajaran daring pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan dan bermanfaat. Jangan lupa anak-anak, pesan ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.